Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Kata sistem banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Kata sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, atau dalam bahasa Yunani yaitu sustema. Sementara itu dalam bahasa Inggris, kata sistem merupakan terjemahan dari kata yang bersusunan, tatanan, jaringan atau cara. Menurut Salisbury, sistem merupakan sekelompok komponen atau bagian yang bekerja sama sebagai satu kesatuan fungsi. Menurut Indrajit, sistem ialah suatu tatanan yang mendeskripsikan adanya rangkaian komponen-komponen yang saling berhubungan dengan tujuan yang sama secara seimbang dan serasi serta terkoordinasi dan terus berjalan dalam jangka waktu yang terencana. Profesor Sumantri berpendapat bahwa sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain, seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Contoh dari sistem yang berada di sekitar kita. Organ tubuh manusia yang membentuk beragam sistem, seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem kerangka. Komponen elektronik komputer yang membentuk sistem komunikasi, sistem perangkat lunak, sistem perangkat keras, sistem jaringan. Pemerintahan Indonesia adalah salah satu contoh sistem pemerintahan. Anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah dan di bawahnya ada sistem pemerintahan desa atau kelurahan. Jika kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara dibagi atau dipisah-pisahkan maka, pengertian pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu pemerintahan yang dipahami sebagai suatu pemerintah berdaulat yang merupakan badan atau lembaga yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan negara. Dalam arti sempit ini, pemerintahan hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan yaitu eksekutif, yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri. Sementara itu, dalam arti luas, pemerintahan diartikan sebagai suatu pemerintah yang berdaulat yang merupakan gabungan seluruh badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara. Pengertian dalam arti luas ini mencakup juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan atau legislatif dan lembaga yang melaksanakan peradilan atau yudikatif. Merujuk pada pengertian sistem dan pemerintahan yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan dapat diartikan secara sempit dan juga secara luas. Dalam arti sempit, sistem pemerintahan dipahami hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu yang relatif lama sehingga mencegah adanya perilaku reaksioner ataupun radikal dari rakyatnya sendiri. Sementara itu, dalam arti luas, sistem pemerintahan bertujuan untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas dan minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, serta menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, dan keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Selain itu, sistem pemerintahan sangat menentukan jalannya komponen-komponen utama dalam suatu negara, terutama lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Secara umum,
Terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem yang memiliki perbedaan mendasar. Selain itu terdapat pula sistem pemerintahan semi-presidensial yang merupakan gabungan dari keduanya. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Selain itu, kabinet atau pemerintah terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau legislatif. Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemerintahan presidensial mempunyai 3 unsur pokok, yaitu 1. Presiden dipilih oleh rakyat dan bisa mengangkat para pejabat pemerintahan. 2. Presiden memiliki masa jabatan yang tetap atau sudah ditentukan waktunya. 3. Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial, serta kekurangan dan kelebihannya. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer. Dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Kekuasaan eksekutif atau Perdana Menteri ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja atau presiden diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana Menteri memiliki hak prerogatif yaitu, hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, sedangkan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif atau Perdana Menteri dapat dijatuhkan sewaktu-waktu oleh legislatif. Yang disebut kabinet adalah para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kepala negara bisa berupa raja atau presiden bukanlah sebagai kepala pemerintahan, melainkan sebagai simbol saja dari negara tersebut. Contoh negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif atau presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Dan juga kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti halnya dalam sistem parlementer, di mana dalam sistem parlementer presiden sebagai kepala negara dapat menjatuhkan parlemen dan mengadakan pemilu lagi. Contoh negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Berikut kelebihan sistem pemerintahan parlementer. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lebih cepat. Kelemahan dari sistem pemerintahan parlementer.
1. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. 2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. 3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. 4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. 5. Masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu. Kelebihan sistem presidensial. 1. Kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif atau presiden lebih stabil karena masa jabatannya tidak bergantung kepada parlemen. 2. Periode jabatan jelas sesuai ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara. 3. Pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu tidak berganti-ganti jangka waktunya. 4. Program kerja yang dibuat oleh kabinet menyesuaikan dengan waktu jabatan. 5. Lembaga legislatif tidak dijadikan sebagai pusat kaderisasi eksekutif, karena bisa dijabat oleh orang-orang luar dari anggota parlemen. Berikut kelemahan sistem pemerintahan presidensial. 1. Kekuasaan mutlak eksekutif atau presiden bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan langsung dari lembaga legislatif. 2. Sistem pertanggungjawaban presiden yang cenderung kurang jelas. 3. Kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif kadang kurang memuaskan. 4. Ketika ingin memutuskan sebuah aturan, waktu yang digunakan cenderung panjang dan lama. Periodisasi sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebelum dilakukan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 7 kunci pokok dalam sistem pemerintahan Indonesia. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Hal ini dilatar belakangi oleh kesadaran bahwa negara yang semata-mata mengandalkan kekuasaan cenderung tidak memperhatikan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kekuasaan pemerintahan di Indonesia dilaksanakan secara konstitusional, di mana kekuasaan pemerintahan Indonesia didasarkan kepada undang-undang atau hukum dasar negara. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR, di mana kedaulatan rakyat dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi sehingga kekuasaan dan tanggung jawab sebagian besar berada di tangan Presiden. Jadi, Presiden adalah orang yang memegang tanggung jawab atas jalannya pemerintahan yang dipercayakan kepadanya. Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan APBN. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja sama dengan DPR.
Namun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia bukan parlementer, tetapi juga tidak sepenuhnya presidensial, sedangkan Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri adalah sepenuhnya wewenang Presiden. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bertanggung jawab kepada Presiden. Meskipun demikian, para menteri sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh DPR untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya. Selain itu, Presiden dan Dewan Menterinya tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan DPR. Sebaliknya, mereka juga tidak dapat dibubarkan karena kehilangan dukungan suara dari sebagian besar anggota DPR. Kekuasaan Presiden tidak tak terbatas. Artinya bahwa kekuasaan kepala negara itu ternyata ada batasnya meskipun statusnya sebagai pimpinan tertinggi di bidang eksekutif pemerintahan. Namun segala tindak laku dan keputusan serta kebijakannya tidaklah absolut. Sistem ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan pokok-pokok kunci pemerintahan, setelah dilakukan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara hukum berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Seluruh wilayah Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi, yaitu 34 provinsi yang ada di Indonesia. 2. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional dengan kepala negara adalah presiden dan juga presiden sebagai kepala pemerintahan. 3. Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial. 4. Kabinet atau menteri-menteri diangkat oleh presiden dan langsung bertanggung jawab kepada presiden. 5. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden. 6. Parlemen terdiri dari dua bagian atau bikameral yaitu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dan anggota DPD adalah anggota MPR, DPR dan DPD adalah badan legislatif negara. Anggota DPD adalah 4 orang wakil dari masing-masing provinsi. Anggota DPD dan DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. 7. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dengan peradilan di bawahnya yaitu Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.